Hai Sobat Uhat, selamat datang kembali di Usut Sehat, tempatnya informasi kesehatan terkini yang dikemas dengan santai dan informatif. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk kita ketahui bersama, ancaman dan peluang dalam terapi hemodialisis di masa depan. Hemodialisis adalah prosedur medis yang digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak, dengan cara menyaring darah menggunakan mesin khusus. Proses ini sangat vital bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tahukah kamu Sobat Uhat, seiring dengan perkembangan teknologi, mesin hemodialisis kini semakin canggih dan efisien. Bahkan, ada inovasi yang memungkinkan pasien melakukan dialisis di rumah dengan perangkat portable. Di beberapa daerah, terutama di rumah sakit kelas C, pasien non-JKN menghadapi tantangan finansial dalam mengakses perawatan tambahan seperti transfusi darah dan hemapo. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung aksesibilitas layanan hemodialisis bagi semua kalangan. Pasien hemodialisis sering mengalami pembatasan aktivitas sosial, ketidakpastian masa depan, dan tekanan ekonomi. Perubahan gaya hidup yang drastis ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Meskipun digitalisasi rekam medis hemodialisis menawarkan banyak manfaat, transisi ini memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan staf medis, dan kepatuhan terhadap kebijakan privasi data. Tantangan ini harus diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses. Integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam mesin hemodialisis memungkinkan pemantauan real-time dan penyesuaian perawatan yang lebih personal. Transformasi rekam medis hemodialisis menuju digitalisasi mempermudah akses dan pengelolaan data pasien, meningkatkan efisiensi layanan, dan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Dengan meningkatnya kasus hemodialisis di kalangan anak muda, edukasi mengenai gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit ginjal menjadi sangat penting. Penyakit ginjal kronis atau PGK adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Ginjal yang sehat berperan penting dalam menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah, mengatur tekanan darah, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2, merupakan penyebab utama PGK. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengurangi kemampuannya untuk menyaring limbah secara efektif. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk yang ada di ginjal. Kerusakan ini mengurangi kemampuan ginjal untuk berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan PGK. Ini adalah peradangan pada glomeruli, unit penyaring kecil di dalam ginjal. Peradangan ini dapat disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, atau penyebab lainnya, dan dapat mengakibatkan kerusakan ginjal permanen. Gejala glomerulonefritis meliputi darah dalam urin, pembengkakan pada wajah, tangan, kaki, dan tekanan darah tinggi. Pengobatan tergantung pada penyebabnya, tetapi dapat mencakup obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan mengatasi infeksi. Dalam beberapa kasus, dialisis atau transplantasi ginjal mungkin diperlukan. Penyakit ginjal polikistik, kondisi genetik ini ditandai dengan munculnya kista-kista berisi cairan di dalam ginjal, yang dapat mengganggu fungsi normal ginjal seiring waktu. Penyumbatan yang berkepanjangan pada saluran kemih, misalnya akibat batu ginjal, pembesaran prostat atau tumor, dapat menyebabkan tekanan balik dan merusak ginjal. Merokok. Kebiasaan ini dapat memperburuk kerusakan ginjal dan meningkatkan risiko PGK. Obesitas. Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan darah dan risiko diabetes, yang keduanya berkontribusi pada perkembangan PGK. Usia lanjut. Risiko PGK meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia mencapai 0,38%. Ini berarti bahwa dari setiap 1.000 orang, sekitar 3,8 orang menderita penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau CKD
adalah kondisi di mana ginjal secara bertahap kehilangan fungsi mereka selama periode waktu yang panjang, atau sekitar 3,8 per 1000 penduduk. CKD dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk anemia, kerusakan saraf, dan penyakit jantung. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 0,2%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang terkena dampak CKD dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan prevalensi ini sejalan dengan meningkatnya faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi di masyarakat. Diabetes dan hipertensi adalah dua penyebab utama CKD. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan pengelolaan faktor risiko ini untuk mengurangi prevalensi CKD di masa depan. Selain itu, prevalensi penyakit ginjal kronis lebih tinggi pada kelompok usia lanjut. Penyakit ginjal kronis, atau CKD, adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dari waktu ke waktu. Ini adalah masalah kesehatan yang serius, terutama di kalangan orang tua. Pada kelompok usia 65 hingga 74 tahun, prevalensinya mencapai 8,23 per mil, yang menunjukkan bahwa hampir 1 dari 120 orang dalam kelompok usia ini menderita CKD. Ini adalah angka yang signifikan dan menunjukkan perlunya perhatian medis yang lebih besar. Dan pada usia di atas 75 tahun, sebesar 7,48 per mil. Ini berarti bahwa hampir 1 dari 135 orang dalam kelompok usia ini menderita CKD. Dengan meningkatnya usia, risiko terkena CKD juga meningkat, sehingga penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan menjaga gaya hidup sehat. Sobat UHAT, memahami tantangan dan peluang dalam terapi hemodialisis sangatlah penting. Terapi ini tidak hanya membantu pasien dengan penyakit ginjal kronis untuk bertahan hidup, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Penyebab meningkatnya penyakit ginjal kronis, seperti gaya hidup tidak sehat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan ginjal, harus kita pahami bersama. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu, penting bagi kita untuk mendukung kampanye kesadaran penyakit ginjal dan strategi pencegahan yang dirancang oleh para profesional kesehatan. Dengan begitu, kita bisa mencegah peningkatan kasus penyakit ginjal di masa depan. Mari kita jaga kesehatan ginjal kita dengan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan diri ke dokter agar kita bisa mendeteksi dini masalah kesehatan ginjal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hai semuanya! Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mencegah penyakit ginjal kronis, atau yang biasa disingkat PKG. PKG itu penyakit ginjal yang berlangsung lama, dan bisa berbahaya kalau tidak dicegah. Nah, kabar baiknya, kita bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat. Gimana caranya? Pertama, olahraga teratur. Nggak perlu yang berat-berat, cukup jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan. Yang penting rutin ya. Kedua, jaga pola makan. Banyak makan buah dan sayur. Ingat, buah dan sayur itu penting banget untuk kesehatan ginjal kita. Ketiga, minum air putih yang cukup. Jangan sampai dehidrasi. Keempat, kurangi garam dan gula. Terutama buat teman-teman yang punya diabetes atau tekanan darah tinggi, ini penting banget. Garam dan gula berlebih bisa bikin ginjal kita kerja lebih keras. Selanjutnya, jangan lupa periksa kesehatan secara teratur. Tes darah dan urin bisa membantu dokter untuk mendeteksi PKG sejak dini. Kalau ketahuan lebih awal, PKG akan lebih mudah diobati. Juga penting untuk cek tekanan darah dan gula darah secara rutin. Ini penting banget untuk memantau kesehatan ginjal kita. Deteksi dini itu penting banget. Kalau di keluarga kalian ada riwayat penyakit ginjal atau kalian punya faktor risiko lainnya, segera konsultasi ke dokter ya. Dengan mendeteksi dini, kita bisa mencegah PKG supaya nggak makin parah, dan kita bisa tetap hidup sehat. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar untuk kesehatan ginjal kita. Yuk, kita jaga ginjal kita mulai dari sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hai semuanya, kembali lagi di video kita tentang kesehatan ginjal. Kali ini kita akan membahas penelitian terkini dan masa depan pengobatan penyakit ginjal kronis, atau yang biasa disebut PGK.
Para ilmuwan dan dokter di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk menemukan terobosan dan pengobatan inovatif yang dapat mengubah hidup jutaan orang. Salah satu area penelitian yang paling menjanjikan adalah pengobatan regeneratif. Bidang ini berfokus pada perbaikan atau penggantian jaringan ginjal yang rusak menggunakan sel punca dan teknik canggih lainnya. Bayangkan, di masa depan, ginjal yang rusak bisa sembuh sendiri, mengurangi kebutuhan cuci darah atau transplantasi. Keren banget kan? Selain itu ada perkembangan menarik lainnya, yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mendiagnosis dan mengelola PGK. Algoritma AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi perkembangan penyakit, yang memungkinkan rencana perawatan yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya, para peneliti juga sedang meneliti obat-obatan baru yang menargetkan penyebab PGK, seperti peradangan dan fibrosis. Obat-obat ini bertujuan untuk memperlambat atau bahkan menghentikan perkembangan penyakit, sehingga pasien memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Saat ini, uji klinis juga sedang dilakukan untuk menguji terapi inovatif, termasuk penyuntingan gen dan sistem penghantaran obat yang tertarget. Perawatan canggih ini berpotensi untuk merevolusi cara kita menangani perawatan PGK. Meskipun kemajuan ini masih dalam berbagai tahap pengembangan, masa depan terlihat cerah. Dengan penelitian dan kolaborasi yang berkelanjutan, kita semakin dekat dengan dunia, di mana PGK dapat dikelola lebih efektif dan mungkin bahkan disembuhkan. Tetaplah terinformasi dan penuh harapan, karena dunia ilmu kedokteran terus berkembang. Bersama-sama, kita bisa menantikan masa depan yang lebih cerah untuk kesehatan ginjal. Hai teman-teman, di segmen ini kita akan membahas sisi lain dari penyakit ginjal kronis atau yang biasa disebut PGGK. Kita akan mendengarkan langsung cerita dari mereka yang hidup dengan PGK setiap harinya. Pertama, ada Sarah, ibu dua anak berusia 45 tahun ini didiagnosis PGK 5 tahun yang lalu. Kaget pasti ya, apalagi harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru. Tapi Sarah menemukan kekuatan dari keluarga dan lingkungannya. Ia bercerita bagaimana bergabung dengan grup dukungan PGK sangat membantunya, baik secara emosional maupun untuk mendapatkan saran-saran praktis. Memang tidak mudah, kata Sarah, tapi tahu bahwa saya tidak sendirian. Itu yang membuat saya kuat. Selanjutnya, ada James, seorang profesional muda berusia 30-an. James tahu dirinya terkena PGK saat pemeriksaan kesehatan rutin. James menekankan pentingnya deteksi dini, dan bagaimana pola hidup sehat membantunya mengelola PGK. Mengubah pola makan dan olahraga teratur awalnya sulit, aku James, tapi hasilnya sepadan dengan usaha yang saya lakukan. Terakhir, kita dengar cerita dari Maria, seorang pensiunan guru yang sudah hidup dengan PGK lebih dari 10 tahun. Maria bercerita tentang pentingnya mental yang kuat dan berpikir positif. Maria juga aktif mengedukasi masyarakat tentang PGK. Ia sering berbagi cerita untuk menginspirasi orang lain. Hidup dengan PGK mengajarkan saya untuk menghargai setiap momen dan terus berjuang, kata Maria sambil tersenyum. Cerita-cerita ini mengingatkan kita, meskipun PGK itu berat, tapi juga menunjukkan betapa kuat dan tangguhnya mereka yang hidup dengan penyakit ini. Dengan dukungan komunitas, edukasi, dan dukungan terus-menerus, mereka yang hidup dengan PGK tetap bisa hidup dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita inspiratif ini. Yuk, kita sama-sama sebarkan informasi tentang PGK dan saling dukung. Di segmen ini, kita akan membahas peran penting pemerintah dalam melawan penyakit ginjal kronis, atau PGK. Pemerintah di seluruh dunia menyadari semakin banyaknya orang yang terkena PGK, dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya lewat berbagai program dan pendanaan. Pertama, banyak negara meningkatkan dana untuk riset PGK. Dukungan dana ini sangat penting untuk mengembangkan pengobatan baru, meningkatkan metode deteksi dini, dan memahami penyakit ini lebih baik. Contohnya, National Institutes of Health di Amerika Serikat telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk riset ginjal, yang menghasilkan kemajuan dalam memahami dan menangani PGK. Selain mendanai riset, pemerintah juga menjalankan program dukungan untuk pasien PGK. Program ini seringkali mencakup subsidi untuk cuci darah, akses ke obat-obatan terjangkau, dan program kesehatan komprehensif yang menanggung biaya perawatan PGK. Misalnya,
Program BPJS Kesehatan di Indonesia menyediakan layanan kesehatan penting bagi pasien PGK, memastikan mereka menerima perawatan yang diperlukan tanpa beban finansial. Selanjutnya, program edukasi juga diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PGK. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi kesehatan untuk mengadakan kampanye, mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah PGK. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus PGK dan mendorong diagnosis dini yang dapat meningkatkan hasil perawatan pasien secara signifikan. Terakhir, para pembuat kebijakan juga berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk mendukung pasien PGK dengan lebih baik. Ini termasuk membangun pusat perawatan ginjal khusus, melatih tenaga kesehatan profesional, dan mengintegrasikan manajemen PGK ke dalam layanan kesehatan primer. Dengan begitu, mereka bertujuan untuk menyediakan perawatan komprehensif dan mudah diakses oleh semua pasien PGK. Dengan upaya-upaya ini, pemerintah mengambil langkah besar dalam melawan PGK dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang terkena penyakit ini. Ini adalah upaya kolektif yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi berkelanjutan dari semua sektor masyarakat. Mari kita terus mendapatkan informasi dan mendukung program-program ini untuk memberikan dampak positif dalam melawan PGK. Jangan lupa untuk terus ikuti Usut Sehat untuk informasi kesehatan terkini lainnya. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar semakin banyak yang peduli akan kesehatan ginjal. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Uhat.